Dunia pernah mengakui dengan keberadaan patung-patung tertinggi di dunia, misalnya kayak Statue Unity di India, kemudian patung Christ Redeemer yang terdapat di Brazil, dan satu-satunya ikon paling memorable di dunia ada Liberty yang terdapat di Amerika Serikat atau USA. Tapi tahu apa, gengs? Jauh sebelum patung-patung ini berdiri, ada sebuah monumen yang benar-benar memorable di masanya, dan ini tuh tergolong ke dalam salah satu keajaiban dunia yang terdapat pada zaman ratusan Masehi dulu. Well, bisa dibilang kalau misalnya patung-patung kuno yang terdapat pada zaman awal-awal peradaban Masehi dulu adalah patung-patung yang diakui sebagai salah satu keajaiban dunia versi kuno tentunya. Ya kayak sekarang ada Seven Wonders yang terdapat di dunia, 7 keajaiban dunia. Kalau kalian pernah baca, ada sebuah patung yang namanya The Colossus di Rhodos, dan sekilas kalau kita lihat deskripsi dari gambarnya ini benar-benar kayak mirip banget sama Liberty. Ada pancung-pancungnya di atas, kayak sirup cap patungnya Hari Raya yang paling memorable di kalangan mak-mak versi Indonesianya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah benar kalau misalnya The Colossus di Rhodos adalah cuplikan dan juga replika, di mana keberadaan patung ini tuh udah musnah di zaman dulu dan dibuat kembali dalam bentuk Liberty sirup cap patung? How can it be? Is that true? Kita simak di pembahasan berikut ini. Lanjut. Sebelumnya kita bakal flashback terlebih dahulu ke dalam zaman 305 Masehi, dimana kala itu ada sebuah kisah menarik yang benar-benar kayak punya latar belakang sendiri dari berdirinya The Colossus di Rhodos ini. Sebuah peristiwa besar terjadi di mana kala itu ada seorang putra mahkota bernama Demetrius Poliorcetes. Apa sih? Salah ulang. Mana ada seorang putra mahkota bernama Demetrius Poliorcetes yang berasal dari Romawi dan merupakan putra tunggal dari Antigonos. Dimana kita kenal bahwa Antigonos ini adalah seorang panglima besar yang terdapat dalam penaklukan bagian-bagian dari Romawi dan penyebarannya dalam sejarah. Kebetulan saat itu Demetrius mendapat titah dari sang ayah untuk merebut kembali dari wilayah Rhodos ini untuk diperluas ke dalam wilayah kawasan Romawi. Tapi meskipun udah mendapat titah, ternyata masyarakat Rhodos tuh nggak semudah itu untuk menyerahkan status tanah mereka untuk dijadikan hak milik dari bawah tangannya Demetrius. Gue bilang di sini karena kuatnya masyarakat Rhodos mempertahankan daerahnya. Buktinya sudah hampir 1 tahun Demetrius menyerang kota Rhodos, tapi belum ada hasil apapun meskipun udah banyak banget nih tentara-tentara yang dikucurkan ke sana, baik itu senjata, kemudian dana, dan bisa dibilang hasilnya agak nihil-nihil gitu. Nggak ada membawa hasil sama sekali, nihil fatal. Yang menjadi anehnya di sini adalah ketika saat Demetrius ini menyerang dari wilayah Rhodos, ternyata Demetrius membawa sekitar 40.000 tentara nih, Kalian bayangkan berapa banyak tentara yang dibawa sama si Demetrius ini, Jadi perbandingannya 40.000 tentara si Demetrius ini ngelawan 7.000 pasukan dari masyarakat Rhodos nih, Kayak impossible banget ya kan bisa mempertahankan. Kayak 1:4 gak sih? Nah, ternyata si masyarakat Rhodos ini kayak punya benteng pertahanan dan juga punya sistem strategi yang benar-benar jitu dalam melawan dari musuhnya. Nah, kala itu nggak segan-segan juga si Demetrius ini merasa kayak tertantang banget ketika si kota Rhodos nggak bisa ditumpahkan oleh si Demetrius. Akhirnya si Demetrius ini kerahkan lagi pasukan-pasukan dan bawa lagi alat-alat gede, misalnya kayak meriam bambu yang gede-gede versinya jumbo, dan juga beberapa alat perang yang benar-benar canggih banget yang berada pada zaman-zaman kuno gitu. Meskipun sudah dikucurkan banyak dana sekali sama si Demetrius ini, tetap aja gengs, yang namanya kota Rhodos tuh nggak bisa dikalahkan. Ya mungkin ini ada sangkut pautnya sama kepercayaan masyarakat Rhodos kepada dewa matahari Helios. Dan karena memang sudah hampir 1 tahun si Demetrius ini menyerang kota Rhodos tapi nggak menimbulkan aksi dan juga bukti sama sekali, akhirnya si Demetrius ini kayak mundur sendiri. Plus diusir juga sama masyarakat Rhodosnya tentunya. Setelah diusir, ternyata orang-orang penjajah yang pergi meninggalkan banyak sekali barang kayak timah, tembaga, emas, dan sebagainya. Ternyata kalau dikumpulkan semua tuh sama masyarakat Rhodos, jumlahnya itu sekitar 6,4 juta US dollar atau sekitar 91 miliar. Bisa aja nyicil buat bayar utang ya, Wak.
Nah, karena memang dari penjajahan si Demetrius ini meninggalkan banyak sekali kayak tembaga, emas, perak, dan sebagainya, akhirnya masyarakat Rhodos ini ngambil bekas-bekas itu semua, dikumpulkannya untuk ngebangun sebuah monumen paling gede di kota Rhodos, dan dibangunlah sebuah patung yang namanya itu patung Helios, seorang dewa matahari yang dalam kepercayaan orang-orang Rhodos, kayak dewa matahari itu benar-benar kayak ngirimin mukjizatnya kepada masyarakat Rhodos karena berhasil mengusir si penjajah dari Demetrius tadi. Dari rentang waktu 305 tahun sebelum Masehi, akhirnya di tahun 292 Masehi dibangunlah sebuah patung yang benar-benar memorable banget di kota Rhodos. Nah, saat itu pemerintah kota Rhodos memanggil seorang ahli patung-patungan yang bernama Lysippos kalau nggak salah, dan kemudian Lysippos itu memanggil tukang-tukang yang terdiri dari tukang-tukang ahli patung seluruh beberapa wilayah Rhodos. Kemudian diukirnya patung Helios ini, Pembangunan dari monumen Colossus ini yang berada di kota Rhodos ternyata nggak biasa-biasa aja, alias benar-benar sakral banget gitu tata letaknya. Menurut deskripsi sejarah yang gua baca, ternyata patung yang dibangun setinggi 23 meter kalau nggak salah. Ada juga beberapa sejarah yang menyebutkan 33 meter gitu. Tepat berada di atas pintu gerbang masuknya pelabuhan ke kota Rhodos sendiri. Bener-bener kayak menjulang tinggi banget nih, kayak Liberty masanya di Amerika Serikat. Konon katanya orang-orang yang membangun dari patung ini menghabiskan masa selama 12 tahun. Sehingga karena memang udah lama banget pembangunan dari patung dari Colossus ini, akhirnya Lysippos yang merupakan orang yang membangun dari pertama kali patung ini nggak bisa menyaksikan peresmian dari patung ini karena keburu meninggal, geng. Setelah 12 tahun dibangun, akhirnya diresmikanlah ini patung Rhodos. Kok patung Rhodos pula? Patung Colossus maksudnya di Rhodos. Dan nyatanya patung ini meskipun hanya berdiri sampai 50 tahun kemudian, tapi kemewahan dan juga kemegahan patung ini sampai sekarang masih ada nih di kota Rhodos. Dan juga di kota-kota yang benar-benar kayak merupakan sisa-sisa gitu di sebelum Masehi dulu. Dan yang menjadi informasi menariknya, gengs, ternyata Colossus ini pernah masuk ke dalam Seven Wonders versi dari zaman Bizantium kalau nggak salah, dimana ada kayak penghargaan award gitu untuk patung-patung momen bersejarah di dunia versi zaman kuno dulu. Nah, ceritanya berlanjut ketika 50 tahun setelah berdiri, akhirnya patung ini tuh ternyata dibangun di atas letak strategis yang nggak mumpuni pemetaannya. Jadi karena memang sistem informasi pada zaman dulu tuh benar-benar terbatas banget, jadi kayak nggak ada sekarang tuh yang namanya titik lokasi koordinat mapping dan sebagainya. Akhirnya karena memang pemetaan tidak dilakukan terhadap pembangunan dari patung Colossus maksudnya, tepat dibangun di atas lempengan tektonik, akhirnya ada sebuah peristiwa gempa gede ini terjadi, akhirnya itu patung roboh dengan sendirinya. Setelah adanya kejadian roboh ini, ternyata orang-orang di Rhodos nih nggak lagi membangun patung tersebut karena memang memakan biaya yang paling gede banget. Akan tetapi tetap aja fenomenal dari patung ini tetap dikenal atas jasa dari Dewa Helios. Nah, itulah guys beberapa kisah dan cuplikan dari patung Colossus paling gede nih di dunia di masa zaman kuno dulu. Tapi kita muncul pertanyaan ya nggak, geng? Kalau kita lihat sekilas, ternyata rambut-rambut atasnya dari Colossus ini benar-benar kayak mirip banget nih dengan patung Liberty yang terdapat di Amerika sana. Apakah benar kalau patung ini tuh sebenarnya adalah Colossus yang diduplikasi? Nah, sebenarnya gue dapat beberapa referensi yang mengenai dari patung Liberty ini. Dari sumbernya, ada yang mengatakan bahwa Liberty adalah inspirasi dari seorang wanita Mesir kuno kalau nggak salah, yang dibangun kemudian kayak sebuah kata-kata sambutan untuk imigran yang datang ke Amerika Serikat. Tapi kalau dikaitkan dengan Colossus tadi, ternyata ada bukti dan juga ada beberapa kaitan yang mengatakan bahwa sebenarnya Liberty ini dibangun atas dasar ada cuplikan sejarah dari Colossus ini. So, gimana gengs pendapat kalian tentang Liberty yang dibilang mirip sama Colossus ini? Coba komentar di bawah. Oke, itulah beberapa kisah sekilas dari Colossus de Rhodos ini. Kalau kalian mendapatkan informasi dan juga kepo dengan sejarahnya, komentar di bawah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang Colossus Rhodos ini. Oke, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Serta jangan lupa untuk memberikan komentar yang positif di channel ini. Sampai jumpa di the next video. See you.